saya akan membahas mengenai memori Aorus. Ini memori untuk PC. Ini karena kebetulan saya juga mau upgrade di PC saya ini. Saya sudah terpasang sebenarnya dual channel memori dari mereknya ADATA. Tapi karena motherboard saya dan VGA saya kebetulan Aorus, jadi saya kepikiran untuk menyamakan temanya ya, timnya atau temanya Aorus semua. Akhirnya saya pesen memori lagi itu Aorus juga. Aorus. Saya langsung pesen yang 2x8 tapi 4 slot. Jadi saya mau penuhin semua. Awalnya saya mau pesennya hanya satu aja. Tapi karena sekarang untuk Aorus ini tidak menyediakan lagi yang dummy-nya. Jadi kalau misalnya dulu itu pas pertama kali keluar ada kit yang dummy-nya. Kita kalau misalnya beli 2x8 atau 2x16 itu selalu disertakan dummy-nya untuk mengisi slot memori sehingga kelihatan full semua. Di sini yang saya gunakan adalah RGB memori DDR4 3200 MHz 2x8 2 buah sehingga menjadi 32 GB. Dia sudah support RGB Fusion ya karena satu tema ya dengan motherboardnya dengan VGA-nya, sehingga nanti kita lihat bagaimana pengaturan RGB Fusion-nya untuk warnanya apakah sama. Kalau untuk memori yang terpasang sekarang ini ADATA ini kebetulan tidak terbaca di RGB Fusion-nya, di softwarenya punya Gigabyte itu nggak terbaca dia, sehingga yang bisa disinkronkan atau diselaraskan warnanya itu hanya motherboard dan VGA saya. Oke, kita buka dalamannya ya. Kita buka untuk Aorusnya. Oke, nah ini yang tadi saya bilang. Ini sekarang tidak ada lagi dummy-nya, jadi pas begitu kita buka hanya ada langsung dua memorinya. Untuk memori Aorus ini lifetime ya. Untuk garansinya. Jadi kalau ada kerusakan atau apa, yang penting box ini dan ini warantinya ini jangan sampai hilang. Karena nanti kalau untuk RMA atau ngeklaim penggantian barang adalah menggunakan ini. Jadi di sini ya mungkin di review-review YouTuber lain udah banyak ya mengenai Aorus ini. Cuma ini saya mau review lagi. Di sini kita lebih kokoh ya megangnya, lebih solid ya. Karena apa? Karena ini bahan untuk ininya thermalnya itu ini apa ya, dari aluminium ya, sehingga kalau kita pegang ini bobotnya wah mantap banget gitu loh. Beda kalau misalnya yang XPG, mungkin ada yang pernah megang XPG, karena XPG ini memang satu kelebihannya adalah seluruh pendaran warnanya itu hampir di seluruh bagian. Jadi dia kan untuk bagian kayak aluminium apa namanya, heatsinknya aluminiumnya itu hanya di bagian tengah-tengah. Nanti kita copot, saya kasih lihat, itu hanya di bagian tengah-tengah, dan seluruhnya yang lainnya adalah plastik. Jadi plastik itu lebih ringan memang, dan warnanya semuanya keluar banget. Kalau misalnya kalian bisa lihat di sini tuh keluar banget warnanya. Memang logo dari burung Aorus ini masih plastikan semua. Kita buka semuanya, nanti kita pasangkan. Mungkin saya nggak akan nge-review masalah benchmarknya, karena kalau untuk benchmark ditandingkan itu memori itu hampir sama. Perbedaannya paling kalau misalkan kita coba untuk benchmarknya menggunakan baik itu game atau software rendering dan segala macam, itu perbedaannya hanya kecil sekali. Oh ya, kemudian untuk chipsetnya ini, untuk yang Aorus ini dia menggunakan Samsung B-Dice. Samsung B-Dice ini udah terkenal bahwa ini sangat stabil ya. Stabil baik itu untuk overclocking maupun penggunaan yang ekstrim. Sekarang kita matikan PC, kita copot yang XPG-nya, kemudian kita pasangkan. Baru nanti akan saya tunjukkan di RGB Fusion-nya atau di softwarenya softwarenya Gigabyte untuk koneksinya dan penyelarasan untuk warna pada saat pendarannya ya. Oke, jangan kemana-mana. Oke guys, ini PC-nya sudah kita matikan. Sekarang kita buka casingnya, kemudian kita copot VGA. Kita copot RAM saya yang sebelumnya, yaitu yang RAM dari ADATA. Yang ADATA saya menggunakan ADATA XPG Spectric D60G. Sama untuk hertznya 3200 Hz. Hanya dia 2x8. Oke, kita copot dulu. Oke,
casingnya copot, kita letakkan dulu karena ini kaca, takutnya pecah. Kemudian kita copot untuk XPG-nya ya, untuk memori saya yang lama. Oke, agak kesulitan ini karena saya masang VGA-nya ini saya pakai vertical mount supaya kelihatan, karena tipe Aorus ini kan dia ada RGB-nya di depannya, sehingga kalau cuma kita pasangkan biasa sayang sekali. Kalau kita pasangkan vertical mount dia lebih kelihatan untuk warnanya. Oke, untuk yang XPG memori saya yang lama 2x8 juga 16 GB 3200 sudah saya copot. Sekarang kita pasangkan 4 buah memori dari Aorus. Kita pasang. Satu, dua, tiga, oke, 4 memori sudah terpasang. Oke, sudah terkencang. Kemudian sebelum kita coba untuk menyalakan sistemnya dan melihat di BIOS-nya kebaca atau tidak, kemudian kita coba untuk software RGB Fusion-nya nyambung atau enggak, modul RAM-nya. Ini yang tadi saya bilang untuk masalah XPG. Ini XPG yang punya saya yang lama. Jadi yang tadi saya bilang tuh, dia cuma heatsink-nya ada di tengah-tengah. Ada di tengah-tengah, dan sekelilingnya ini adalah plastik. Tapi ini plastiknya ini sangat membantu sekali untuk pencahayaannya ya. Begitu RGB-nya warnanya keluar, itu sangat terang sekali. Kalau buat saya sih ini mantap kalau untuk masalah keterangannya. Untuk masalah heatsink-nya juga ini sangat berguna juga. Jadi pada saat saya coba untuk menggunakannya di game-game tinggi atau misalkan saya melakukan rendering, ini tidak terlalu panas gitu. Jadi worth it juga ini untuk SPG ini. Oke, sekarang kita hidupkan, kita masuk ke BIOS-nya. Sudah terpasang 3, 2, 7, 6, 8 yang artinya memori tersebut sudah diterima oleh BIOS kita ya. Jadi sudah terbaca. Oke guys, tadi sudah kelihatan ya di BIOS-nya. Itu sudah terbaca. Sekarang kita save, kemudian kita exit. Nah, nanti kita lihat di settingan untuk RGB Fusion-nya ya. RGB Fusion-nya apakah bisa kita terbaca untuk Aorus-nya, dan saya yakin sih harusnya kalau misalnya namanya satu merek ya atau satu pabrikan, harusnya semuanya sudah terbaca, baik itu dari mobilnya, VGA-nya sama memorinya kan pakai Aorus semua dari Gigabyte. Jadi udah satu tema tuh, dari VGA, memori sama motherboardnya ini sudah warnanya selaras. Tapi kita harus pastikan lagi di software RGB Fusion-nya. Oke, kita masuk untuk melihat software RGB Fusion-nya. Oke, ini Steam-nya tutup dulu, ini juga tutup. Kita buka software RGB Fusion. RGB Fusion. Oke. Yes. Oke, please wait. Nah, di sini memorinya terbaca langsung. Kalau yang sebelumnya punya saya yang ADATA itu tidak terbaca di sini. Makanya sampai saya menginstal sebuah software dari XPG-nya, yaitu XPG RGB Sync Beta, tapi tetap tidak terbaca untuk di RGB Fusion-nya. Nah, begitu kita pasang RAM baru dari Aorus, ini langsung kebaca. Di sini temanya kita bisa ubah-ubah. Kita coba klik double flash. Double flash bagaimana hasilnya? Iya,
Itu dia. RAM, motherboard, VGA semua selaras. Nah, kita coba lagi untuk pulse. Pulse ini cuma berpendar mati, berpendar mati gitu ya. Flash tadi sudah, double flash sudah. Ini menyesuaikan musik. Kalau misalnya kita nyetel musik, dia akan berubah. Ini tidak harus 3 gini. Ini kita bisa ubah sesuai dengan kemauan kita. Misalkan kita cuma mau 1, kita klik dulu memorinya. Jadi memorinya misalkan kita maunya hanya menggunakan misalkan wave kita apply. Nah, nanti begitu kita apply wave, ini hanya memori aja yang wave. Yang motherboard dengan VGA beda lagi. Sama seperti VGA juga. VGA kalau kita aktifkan, kemudian kita coba untuk double flash, apply, ya udah. Memorinya wave, VGA-nya double flash. Tapi saya lebih senang dia warnanya selaras. Jadi kalau selaras itu kita balik lagi ke home. Sini ada menu home di atas. Balik ke home. Nah, ini langsung tiga-tiganya nanti. Tiga-tiganya akan diselaraskan. Biasanya sih pakainya color cycle. Jadi biar enak diganti warnanya dia dengan timing yang tidak terlalu cepat. Oke guys, itu tadi proses upgrade dari PC dengan menggunakan RAM Aorus RGB memori 2x8x4 modul saya pasangkan sehingga saya punya sistem sekarang 32GB. Saya nggak akan bahas untuk masalah benchmarknya. Benchmarknya ini untuk RAM yang tadi saya bilang di awal itu hampir sama semua. Oke, terima kasih, sampai jumpa di konten berikutnya.